Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah Xia Qingyue pergi, pintu kamar terbuka lagi. Xiao Lingqi bergegas masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya ada Xiao Lai dengan ekspresi sama cemasnya. "C kecil, kamu sudah bangun." Xiao Lingqi menerkam, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Adakah tempat yang merasa tidak nyaman?" Yunce sudah selesai berganti pakaian. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menjawab dengan mudah, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya hanya lemah, dan tidak menderita luka apapun. Saya sebagian besar pulih setelah 2 hari tidur." Gerakan Yunce cepat dan stabil, wajahnya juga tampak tidak menunjukkan keanehan apapun. Xiao Lingqi akhirnya menghela nafas lega. Saat Xiao Lai berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Bagus jika kamu baik-baik saja. Jangan bertindak keras hanya untuk meyakinkan kami." Yunce memukul dadanya dan menjawab dengan percaya diri, "Tolong yakinlah, kakek. Di wilayah Blueville, Anda secara pribadi telah menyaksikan kemampuan pemulihan tubuh saya, apakah Anda sudah terbiasa tinggal di sini sejauh ini?" Xiao Lai tersenyum dan menjawab sambil tampak tenggelam dalam pikirannya, "Saya telah hidup dengan sangat baik di sini. Mengunjungi kota kekaisaran selalu menjadi keinginan saya. Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa saya tidak hanya berhasil datang ke sini, saya masih bisa memasuki istana kekaisaran dengan kaisar secara pribadi menyambut kami dan mengadakan jamuan makan untuk kami. Sebelumnya, hal-hal seperti itu bahkan dianggap terlalu berlebihan untuk diimpikan." Ketika Xiao Lai tiba, Chang Wanhe tidak hanya menyambutnya secara pribadi, dia juga secara pribadi menjaganya. Sebagai kaisar suatu negara, dia tidak hanya memperlakukannya dengan sopan, dia juga penuh hormat. Dia secara pribadi akan menemani mereka makan 3 kali setiap hari. Dia menyajikan jamuan kenegaraan kepada mereka, dan bahkan menyuruhnya tinggal di kamar yang diperuntukkan bagi kaisar tetangga. Xiao Lai secara alami mengerti bahwa diperlakukan seperti itu oleh kaisar pasti karena Yunce. Khususnya 2 hari ini, setelah Yunce dan Xia Qingyue mengalahkan Ling Tiani bersama-sama, Chang Wanhe memperlakukannya dengan lebih sopan dan hormat. Di dalam istana, mulai dari penjaga istana dan Kasim, hingga pangeran dan menteri, semuanya memperlakukannya dengan hormat dan menunjukkan tanda-tanda sanjungan. Karena dia adalah kakek Yunce. Semua ini masih tampak seperti mimpi. Jika kamu suka di sini, kamu dan bibi kecil bisa tinggal di kota kekaisaran di masa depan. Yunce segera menyarankan, "Jika kamu tidak mau, pergi ke kota bulan baru juga tidak buruk. Belum lama ini, saya sudah menyapa senior Sikong dari istana mendalam bulan baru. Jika Sikong Han melihat kakek, dia akan sangat gembira. Letaknya juga tidak jauh dari Floating Cloud City. Jika kakek merindukan rumah, kamu dapat kembali kapan saja." Status Yunce awalnya sudah berkembang. Sekarang dia telah mengalahkan Ling Tiani dan secara tidak langsung menjadi orang terkuat di Kekaisaran Angin Biru. Xiao Lai tahu bahwa sebagai kakeknya, kemanapun dia pergi, orang-orang akan berbaris memohon untuk menyambutnya. Xiao Lai menjawab sambil tertawa, "Lingqi sangat menyukai tempat ini, dan beberapa hari aku di sini sangat menyenangkan. Saat ini, saya belum punya rencana untuk pergi. Hal-hal tersebut dapat didiskusikan di masa depan." Hahaha. Tawa berwibawa namun ceria terdengar dari luar. "Akhir-akhir ini kami mengobrol menyenangkan dengan saudara Xiao. Jika saudara Xiao ingin pergi, kami akan sangat merindukannya." Tawa itu datang dari Chang Wanhe yang berjalan berdampingan dengan Chang Yue. Dia mengenakan jubah naga emasnya. Di belakangnya ada Dong Fangxiu, yang berada 3 langkah di belakang mereka. Saat dia masuk, dia langsung menatap Yunce. Wajah Chang Wanhe kini memerah dan suaranya kuat. Pandangannya juga kuat dan tajam.
Bahkan rambutnya yang sudah memutih saat dia terbaring di tempat tidur setengah mati bulan lalu kini menjadi hitam pekat. Seolah-olah dia adalah orang lain. Dengan melimpahnya sumber daya di Istana Kekaisaran, tingkat pemulihan Chang Wanhe jauh lebih cepat dari yang disebutkan Yun Ce. Chang Wanhe merasa sangat berterima kasih kepada Yun Ce. Kesopanannya terhadap Xiao Lai sebagian disebabkan oleh pengaruh Yun Ce, tapi sebagian besar karena rasa terima kasihnya terhadapnya. Yun Ce tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga nyawa seluruh keluarga Kekaisaran Blue Wind. Apa yang dikatakan Chang Wanhe telah mengejutkan Chang Yue ketika dia berkata, "Ayah, kakek Xiao adalah kakek dari adik Yun. Anda memanggilnya sebagai saudara laki-laki, bukankah itu akan mengacaukan senioritas?" Dilihat dari usianya, Chang Wanhe hanya beberapa tahun lebih muda dari Xiao Lai. Namun, setelah musibah yang ia alami beberapa tahun terakhir, ia memperlakukan putri semata wayangnya dengan rasa syukur dan penuh kasih sayang. Begitu dia selesai berbicara, Chang Wanhe menjadi malu dan tertawa keras. "Ya. Teguran Yuer benar. Kita tidak bisa mengacaukan senioritas. Kalau begitu, kami akan menyebutmu sebagai Senior Xiao." Ini tidak mungkin. Xiao Lai sangat terkejut ketika dia dengan panik meletakkan tangannya bersama-sama dengan hormat. "Jika Yang Mulia memanggilku seperti itu, aku benar-benar tidak pantas." Chang Yue langsung tersenyum, menyeret burung phoenix anggunnya ke depan sambil berbicara dengan lembut, "Saudara muda Yun. Kamu baru bangun tidur, pasti badanmu masih lemah. Lebih baik kamu istirahat di tempat tidur." "Tidak dibutuhkan." Yun Ce memukul dadanya, "Aku mengenal tubuhku dengan baik. Saya jelas tidak sehalus yang dipikirkan senior." "Haha." Chang Wanhe tertawa keras, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sword Sein. "Kami sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Yuer, kamu tidak perlu khawatir, kamu hampir tidak tidur atau makan selama 2 hari terakhir ini, dan berkunjung setiap jam. Aku lebih mengkhawatirkanmu." "Ayah," di depan banyak orang, Chang Wanhe benar-benar mengungkapkan perasaannya tanpa syarat. Dia mengeluarkan teriakan anggun dan menundukkan kepalanya, menghindari tatapan semua orang. Tindakannya membuat Chang Wanhe dan Dong Fang Xiu tidak bisa menyembunyikan tawa mereka. Yun Ce merasa tersentuh dan dia tertawa sedikit sebelum melihat ke arah Chang Wanhe dan bertanya, "Yang Mulia, Kepala Istana Dongfang, dalam 2 hari ini saya tidak sadarkan diri, apakah ada yang mencoba menerobos masuk?" Dongfang Xiu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Awalnya, saya juga takut seseorang akan mencoba membunuh Anda saat Anda tidak sadarkan diri dan meningkatkan keamanan. Namun, sepertinya saya terlalu khawatir karena istana sangat tenang. Tidak ada yang mencoba mengganggu. Mungkin karena Perisia tinggal di istana. Meskipun mereka memiliki niat seperti itu, mereka waspada terhadap Perisia dan tidak berani mencobanya." Mengikuti pertumbuhan reputasi Yun Ce, semakin banyak orang mengetahui masa lalunya, yang telah tersebar luas. Di antaranya, dendamnya terhadap Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao tentu saja termasuk di dalamnya. Apa yang diwaspadai Dongfang Xiu selama 2 hari terakhir juga adalah Sekte Xiao. Namun, ada banyak orang yang membawa hadiah untuk berkunjung. Chang Wanhe tertawa, "Ada lebih dari 1000 sekte dan klan besar dan kecil yang membawakanmu ramuan dan harta karun. Hadiah Anda menumpuk seperti gunung, dan meskipun istana kami besar, kami hampir tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hadiah Anda. Meskipun aku sudah lama menjadi kaisar, aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hahaha. Di antara mereka, hadiah dari Sekte Xiao adalah yang paling berharga." Chang Yue berkata, "Mereka telah mengirimkan kristal surga berurat ungu, salep sisik emas giok ungu, dan darah mendalam elang merah yang semuanya merupakan harta tak ternilai. Selain itu, mereka juga mengirimkan 15 kg kristal ungu dan 10 kg giok mendalam putih,
yang jauh lebih banyak daripada yang berhasil dikumpulkan istana selama puluhan tahun terakhir. Terlebih lagi, Chang Yue tiba-tiba tertawa dengan ragu, mereka juga mengirim 3 wanita cantik luar biasa yang belum genap berusia 20 tahun. Apa, sungguh keindahan yang luar biasa. Mendengar ini, Xiao Lingqi menggembungkan bibirnya dan menghentakkan kakinya, menjawab dengan marah, mereka jelas-jelas monster yang jelek. Mereka ratusan dan ribuan kali di bawah aku dan Kak Putri. C kecil tidak akan pernah melihat mereka. Benar kan, C kecil? Yun C segera mengangguk terus-menerus, menjawab dengan nada yang benar, bagaimana bisa rakyat jelata itu dibandingkan dengan bibi kecil dan kakak perempuanku? Saya tidak akan pernah melihatnya. Kirimkan mereka kembali ke tempat asal mereka, oh, tapi jika bibi kecil bersedia, kamu bisa menjadikan mereka pelayanmu. Hehe, tidak mungkin. Saya tidak menginginkannya. Xiao Lingqi menjawab dengan gembira. Hadiah dari Sekte Xiao juga dikirim secara pribadi oleh Tetua Agung Xiao Boyun, dan dia belum pergi. Dia mengaku ingin bertemu denganmu setelah kamu bangun. Apakah kamu tertarik untuk bertemu dengannya? Chang Wanhe bertanya dengan ekspresi rumit. Di masa lalu, setiap tetua dari 4 sekte besar yang memasuki istana semuanya sombong, dan beberapa bahkan memperlakukan kaisar tanpa rasa hormat. Sekalipun mereka melanggar aturan, kaisar tetap memperlakukan mereka dengan baik. Namun kali ini, tetua pertama sekte Xiao, Xiao Boyun, sangat hormat setelah memasuki istana. Dia rendah hati, sopan dan ramah, yang merupakan perbedaan besar. Hal ini membuat Chang Wanhe tidak bisa tetap tenang. Di dunia ini, memang kekuatanlah yang dihormati. Hanya kekuasaan absolut yang mampu menimbulkan rasa hormat. Meskipun istana kekaisaran Blue Wind tampaknya memiliki otoritas absolut, di hadapan kekuasaan absolut, mereka sama sekali tidak berarti. Tentang itu, Yun Ce sedikit mengangguk dan tertawa, bertemu, tentu saja aku akan bertemu dengannya. Tetua Agung dari Sekte Xiao mengirimkan hadiah yang sangat berharga dari jarak yang begitu jauh. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Baiklah, Chang Wanhe mengangguk, aku telah mendengar dendammu terhadap Sekte Xiao. Bagaimana kamu ingin menanganinya terserah keinginanmu, Meskipun dia adalah kaisar, Chang Wanhe tiba-tiba mulai berbicara sebelum berhenti di tengah jalan, terus-menerus ragu dengan apa yang ingin dia katakan. Yun Ce menggerakkan bibirnya sedikit, dengan hati-hati bertanya, apakah Yang Mulia masih memiliki instruksi untuk Yun Ce? Ini bukan instruksi semata, tapi, ini, Chang Wanhe berdeham dan akhirnya dia berbicara dengan jelas. Dia tetap memasang wajah datar dan menatap Yun Ce. Yun Ce, hidup kami ini, diselamatkan olehmu. Jika bukan karena Anda, kami pasti sudah meninggal tanpa mengetahui alasannya. Dan sekarang, kami masih hidup berkat-Mu. Meskipun pertikaian internal antara keluarga kekaisaran masih belum terselesaikan, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami tidak puas, kecuali satu hal yang masih aku khawatirkan siang dan malam. Masalah yang Yang Mulia khawatirkan siang dan malam adalah, Yun Ce tiba-tiba mendapat prediksi. Chang Wanhe melangkah maju, menarik Chang Yue lebih dekat dan berkata dengan wajah penuh kasih sayang penuh kerinduan, Yue adalah putriku satu-satunya. Selama bertahun-tahun, kami telah disabotase oleh orang-orang jahat dan anak-anak kami yang tidak berbakti. Hanya Yue yang menemaniku melalui semua ini, bekerja keras untuk kami, menderita untukku, dan bahkan menemukan seorang dermawan seperti Anda yang menyelamatkan nasib kami berdua. Satu-satunya harapan kami sekarang adalah agar Yue menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan, tanpa disadari, Yue sudah berusia 21 tahun. Dalam 1000 tahun sejarah keluarga kekaisaran, putri yang belum menikah pada usia 20 tahun sangatlah langka. Sebagai ayahnya,
Aku tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak, dan terus-menerus khawatir, mencuci muka dengan air mata setiap hari dengan harapan putri saya dapat menemukan tuan kanannya. Jika keinginan ini menjadi kenyataan, kami bahkan rela kehilangan 30 tahun hidup saya. Jika UER masih belum bisa menikah pada tahun ini, kami akan sangat menyesal padanya dan tidak bisa menghadapi kematian ibu surinya. Saat Chang Wanhe berbicara, matanya merah karena air mata dan sepertinya dia akan menangis. Apa yang dikatakan Chang Wanhe menyebabkan wajah Yun Che berkedut, dan apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya merasa kewalahan. Kami dapat melihat bahwa UER tidak tertarik pada pria lain kecuali Anda, dan hatinya sangat mengabdi kepada Anda. Jika Anda memiliki perasaan yang sama terhadap UER, itu akan sangat bagus. Jika kamu menikahi UER, bahkan jika aku mati sekarang, itu tidak akan ada penyesalan. Jika Anda tidak memiliki perasaan yang sama, hal seperti itu tentu saja tidak bisa dipaksakan. Sangat disayangkan UER hanya bisa merindukanmu tanpa harapan dan tetap melajang seumur hidupnya. Itu salahku. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba mengungkit hal ini? Kata-kata Chang Wanhe membuat Chang Yue bingung sejenak. Dengan paksa menarik pakaian Chang Wanhe, setengah dari ekspresinya dipenuhi dengan rasa cemas, namun, matanya diam-diam tertuju pada Yun Che, mengungkapkan harapan bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi. Selama seseorang tidak idiot, siapapun akan memahami dengan jelas apa maksud kata-kata Chang Wanhe. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Chang Yue ada di sampingnya. Dengan dia di sini, jelas, Yun Che tidak bisa berbohong. Bibirnya bergerak, tatapannya sedikit bersentuhan dengan mata Chang Yue, lalu dia berkata dengan ekspresi serius. Yang mulia, kakak senior dan saya saling mencintai, kami pernah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama, dan pernah membuat janji seumur hidup. Namun, saat itu, saya tidak tahu bahwa kakak senior Sueruo sebenarnya adalah putri Chang Yue. Aku, Yun Che, hanyalah keturunan biasa. Selama kakak perempuan senior bersedia, selama Yang Mulia tidak keberatan, dalam hidup saya ini, saya pasti akan menggunakan hidup saya untuk melindungi kakak perempuan senior, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Adik Yun, bibir Chang Yue bergetar, mata indahnya langsung berubah berkabut. Bagus. Hahaha. Chang Wanhe mengangguk kuat, lalu dia tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Yun Che, dengan kata-katamu ini, aku akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Untuk kerabatmu sendiri, kamu bisa memusnahkan seluruh klan surga terbakar dalam kemarahan tanpa ragu sedikit pun. Dari sini, kami tahu bahwa Anda adalah orang benar yang sangat memperhatikan ikatan. Dengan memberikan UER kepadamu, kami bisa merasa nyaman sepenuhnya. Hahaha. Chang Wanhe tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Yun Che saat ini, kekuatan yang berpengaruh, telah mencapai puncak Blue Wind. Kekalahan Sword Sein yang dia sebabkan, telah membuat semua sekte bergidik, dan bahkan telah membawa sekte Xiao yang perkasa untuk menempuh jarak yang jauh untuk mencari kompromi tanpa ragu-ragu. Jika Chang Yue bisa menikah dengannya, maka, dengan kemampuannya, kekuatan pencegahannya, dan perlindungan yang tampaknya ekstrim bagi kerabatnya, dia bisa menjatuhkan 10.000 orang. Dan seluruh keluarga kekaisaran, akan meningkat menjadi kekuatan yang tak tertandingi karena ini. Dong Fangxiu, yang berada di belakang Chang Wanhe, mulai mengangguk sambil tersenyum juga. Tawa keras Chang Wanhe akhirnya berhenti. Lalu, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan nada serius. Karena kalian berdua saling menguntungkan dalam hubungan ini, maka tidak ada masalah lain. Pada tanggal 8 2 bulan kemudian, itu akan menjadi hari paling baik di tahun ini. Pada hari itu, kami akan mengadakan pernikahan Anda di istana kekaisaran ini. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Ah! Chang Yue menjerit lembut.
Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Chang Wanhe akan tiba-tiba mengungkit pernikahan itu. Ini, meskipun dia punya firasat, ketika Chang Wanhe mengatakan bahwa itu akan ditetapkan 2 bulan kemudian, itu masih membuatnya merasa bingung sejenak. Bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Terlalu terburu-buru. Bagaimana bisa terburu-burunya? Chang Wanhe melotot, suaranya langsung naik ke volume tinggi. Yue'er berusia 21 tahun ini, dan seharusnya sudah menikah sejak lama. Anda telah mencapai usia 19 tahun ini juga, dan seharusnya sudah beristri sejak lama. Ada banyak tangan di istana. Dalam kurun waktu 2 bulan, apalagi 1 pernikahan besar, 10 pernikahan pun bisa disiapkan. Bagaimana bisa terburu-buru? Ayah, Chang Yue menarik ujung pakaian Chang Wanhe, menggantungkan kepalanya. Dia berkata dengan agak malu-malu. Tentang masalah ini, bukankah ayah terlalu terburu-buru? Juga, Yun Che sudah punya istri 3 tahun lalu. Jika dia menikah lagi, bukankah sebaiknya kita dulu? Kami tentu saja tahu tentang ini. Chang Wanhe melambaikan tangannya. Di zaman sekarang ini, laki-laki manakah yang tidak mempunyai 3 atau 4 istri? Ini pada dasarnya bukan masalah. Yun Che, kataku, sebagai seorang laki-laki, yang hanya memiliki 1 istri pada usia 19 tahun, bahkan kami memandang rendah dirimu. Bahkan jika kamu sendiri tidak mengalami kemajuan dalam aspek ini, kamu harus memikirkan kakekmu juga. Ketika dia berbicara tentang kakek, Chang Wanhe menamparkan kepalanya sendiri. Aku sebenarnya melupakan masalah penting seperti itu, kakak Xiao. Tidak, senior Xiao. Anda adalah tetua Yun Che, tentu saja, pernikahan ini harus melalui persetujuan Anda terlebih dahulu. Apa pendapatmu tentang ini? Chang Wanhe sangat ingin memanggilnya senior Xiao. Dia adalah ayah Chang Yue, Xiao Lai adalah kakek Yun Che. Jika keduanya menikah, dalam hal senioritas, Xiao Lai akan menjadi penatua sebenarnya. Mengenai masalah ini, Xiao Lai tentu saja tidak akan keberatan. Bagi cucunya sendiri yang menikah dengan satu-satunya putri istana kekaisaran Blue Wind, sebelum ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Dan, mereka berdua, jelas, sudah lama saling mencintai, jadi bagaimana mungkin dia masih ragu sedikit pun? Dia terkekeh. Merupakan keberuntungan besar bagi Yun Che untuk bisa menikahi sang putri sebagai istrinya. Tentu saja, saya tidak akan keberatan dengan masalah ini. Keputusan ini diserahkan kepada Yang Mulia, dan kedua juniornya. Dia berbalik ke arah Yun Che, dan berkata dengan suara tenang. CR, karena kamu dan Putri Chang Yue sudah berjanji untuk menjadi sahabat seumur hidup, lalu apa salahnya menikah lebih awal? Jika waktunya tidak tepat, maka Anda dapat mengatakannya saja, dan minta Yang Mulia menetapkannya pada tanggal lain. Pada periode waktu dia meninggalkan teras manajemen pedang di Villa Pedang Surgawi, Yun Che telah melintasi kota kekaisaran, melintasi wilayah salju, kembali ke kota bulan baru dan kota awan terapung, dan melintasi ke wilayah Blue Evire. Dia melakukannya tidak mempunyai 1 hari pun istirahat, juga tidak mempunyai waktu luang untuk memikirkan kata pernikahan. Ketika Chang Wanhe tiba-tiba mengungkitnya, dia kehilangan akal secara naluriah. Namun, setelah perlahan menenangkan dirinya, dia tiba-tiba merasa bahwa ini jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia mencintai Chang Yue, bukan karena identitasnya sebagai sang putri, melainkan karena dia adalah kakak senior Sueruo, yang tanpa sadar telah mengukir dirinya di dalam hatinya. Dia merasa tidak layak untuk linger. Dia telah kehilangan Chu Yue-chan. Sekarang, ketika Chang Yue berada di sisinya, bukankah seharusnya dia menggenggamnya erat-erat, dan menjadikannya miliknya selamanya? Dia melihat ke arah Chang Yue, dan Chang Yue diam-diam juga melihat ke arahnya saat ini. Di matanya, dia bisa melihat kegelisahan,
kehilangan, tapi ada lebih banyak harapan dan kegembiraan. Dia tanpa sadar tersenyum, dan sedikit kebingungan di wajahnya benar-benar hilang. Dia membungkuk ke arah Chang Wanhe dan berkata dengan tegas, "Untuk dapat mengambil kakak perempuan sebagai istriku, juga merupakan keinginan seumur hidupku. Terima kasih, Yang Mulia telah memenuhinya. Semuanya akan berjalan sesuai dengan keputusan Yang Mulia." "Bagus, bagus, bagus." Chang Wanhe mengucapkan kata baik 3 kali, lalu dia mengangkat kepalanya, dan mulai tertawa terbahak-bahak sepuasnya, hingga air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba merasakan gelombang energi yang sangat besar datang dari luar. Tepat setelahnya, aura ini tiba-tiba naik ke udara, dan kemudian, dengan kecepatan luar biasa, ia terbang menuju ujung utara. Ini adalah aura King Yue. Dia selalu berada di luar. Kemudian, dia mendengar seluruh percakapan mereka. Tunggu sebentar, arah yang dia tuju, dan kecepatan yang terus meningkat, jelas sekali, dia akan meninggalkan istana kekaisaran. Cepat dan umumkan ke seluruh dunia, Putri Chang Yue kita akan menikah dengan Yun Ce dalam 2 bulan. Minta Departemen Sastra segera menyusun undangan, dan undang seluruh dunia. 1/8 jam kemudian, raungan Chang Wanhe terdengar di dalam istana. Seolah-olah sebuah kuali meledak, istana kekaisaran yang awalnya sepi langsung menjadi berisik juga. Sementara Xia Tiyue pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu. Kekaisaran Angin Biru tidak tenang dalam 2 bulan ini, dan hanya ada satu alasan untuk itu, yaitu pernikahan besar antara Putri Chang Yue dan Yun Ce. Awalnya, meskipun pernikahan seorang putri adalah acara yang dirayakan oleh separuh negara, namun hal itu tetap hanya terbatas pada kalangan rakyat jelata, dan bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Namun, dengan masuknya Yun Ce sebagai pihak lain, itu akan menjadi 2 gagasan yang sangat berbeda. Seseorang yang baru berusia 19 tahun ini, yang telah memusnahkan klan surga terbakar dan melukai Ling Tiani, masa depannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terukur. Tidak diragukan lagi, dia telah menyebabkan banyak orang memuja dan mengaguminya, dan demikian pula, dia telah menyebabkan banyak orang takut dan takut padanya. Sekarang adalah hari pernikahan besarnya, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Jika mereka bisa berada di lokasi secara pribadi, meskipun yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan sedikit kesan, itu tetap akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Dari aspek lain, jika sekte lain keluar, sedangkan sekte sendiri tidak, itu pasti merupakan tanda tidak hormat. Yun Ce bahkan bisa memusnahkan klan surga terbakar seperti yang dia katakan. Jika mereka benar-benar memicu ketidakpuasan tuan ini, memusnahkan sekte mereka mungkin juga merupakan permainan anak-anak baginya. Dalam sekejap, tidak peduli apakah itu sekte besar atau sekte kecil, tidak peduli apakah mereka menerima undangan atau tidak, mereka mulai sibuk, memutar otak untuk menemukan berbagai hadiah yang dapat memuaskan Yun Ce. Yang terbaik adalah hadiah ucapan selamat yang akan dia perhatikan, dan untuk ini, pelelangan berbagai kota besar dikemas dalam setiap sesi, dan saat beberapa harta tak ternilai muncul di Black Moon Merchant Guild, berbagai sekte besar akan berkerumun di sana pada saat itu juga. Karena itu, beberapa perkelahian antara sekte besar dan kecil terjadi. Kota Angin Elegan terletak di sebelah barat Blue Wind, dan merupakan salah satu dari sedikit kota utama di Kerajaan Angin Biru. Saat ini, di sebuah kedai di Elegan Wind City, beberapa orang sedang mengobrol di meja masing-masing. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari pernikahan besar Yun Ce dan Putri Chang Yue. Kali ini, sekte kami telah menghabiskan banyak upaya, namun, kami masih hanya dapat menemukan sepotong ginseng darah berusia 3000 tahun, tetapi sekarang, kami tidak tahu apakah kami dapat menampilkan diri kami.
Seorang praktisi parubaya berkata sambil meminum secangkir anggur. Meskipun dia terdengar pendiam, ekspresi konten jelas terlihat di wajahnya. Ginseng darah jumlahnya sedikit dan langka, dan ginseng darah berusia 3000 tahun secara alami, terlebih lagi, merupakan harta yang tak ternilai harganya. Master Sekte Hua terlalu rendah hati, sekte kami baru saja berhasil mendapatkan 3 keping giok ungu bertanda naga. Saya khawatir ketika saatnya tiba, saya akan merasa malu mengeluarkannya. Pria parubaya lainnya berkata dengan malu. Kata orang lain di meja yang sama. Kali ini, Li ini tidak menemukan hadiah ucapan selamat yang layak. Jika dibandingkan dengan 2 master sekte, pada dasarnya hal itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, Li ini memang membawa serta putriku. Hehehe. Saat dia mengungkapkan tawanya, bagaimana mungkin kedua orang itu tidak memahami pikirannya. Seketika, mereka mendengus satu demi satu. Apakah kamu mencoba menggunakan perangkap madu? Lupakan. Istri pertama Yun Che, Xia Qingyue, secantik peri surgawi, tidak kalah cantiknya dengan Chu Yue-chan di masa lalu. Dia secara umum diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Blue Wind, dan kita bahkan tidak perlu menyebutkan Chu Yue-chan yang telah dia hamili. Putri Chang Yue juga sangat cantik, identitasnya, terlebih lagi, sangat agung, dan menurutmu dia akan menyukai putrimu. Aku tidak mencoba mengejutkanmu, tapi aku khawatir dia bahkan tidak meliriknya, hehe. Praktisi bermarga Li, tidak sedikit pun marah, dan dia berkata dengan mata menyipit. Sepertinya kalian berdua tidak mendapat informasi yang cukup. Saya kebetulan mendengarnya 2 bulan lalu, Tetua Utama Sekte Xiao Boyun, secara pribadi membawakan 3 gadis berusia 16 tahun yang cantik seperti bunga sebagai hadiah ucapan selamat kepada Yun Che, dan Yun Che menerima semuanya. Usianya saat ini belum genap 20 tahun, tepatnya pada periode di mana pria paling berdarah panas. Akankah pria di zaman sekarang ini tidak suka jika ada banyak wanita di sisinya? Meskipun penampilan putriku tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingyue, penampilannya masih 1 dari 10.000. Jika dia disukai oleh Yun Che, bahkan jika dia hanya diberikan kepadanya sebagai selir atau pelayan, itu masih akan menjadi 1 langkah menuju kejayaan. Ketika saatnya tiba, aku penasaran siapa yang masih berani memprovokasi sekte Jadesater kita. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi 2 orang yang mendengarkan menjadi tidak bernyawa. Bibir mereka bergetar, membenci diri sendiri karena tidak mampu melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Saat ini, sekelompok 4 orang memasuki kedai. Langkah kaki mereka lambat, dengan tatapan penuh kebanggaan, masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang tinggi seolah-olah mereka sedang memandang semua makhluk hidup. Di kedai minuman, ada beberapa tokoh kelas Master Sekte yang bergegas ke kota kekaisaran. Tatapan dan sikap seperti itu membuat mereka merasa sangat kesal. Keempat orang itu berjalan menuju satu-satunya meja yang kosong, dan sebelum mereka duduk, sebuah kartu undangan berlapis emas ditamparkan ke meja kedai. Ekspresi mereka berempat menjadi lebih sombong juga. Melihat kartu undangan itu, seluruh kedai langsung menjadi sunyi. Beberapa dari mereka menatap lurus ke arahnya, dan mereka menahan napas pada saat itu. Ini kartu undangan. Aku melihatnya, bicaralah dengan lembut, hanya 100 sekte teratas dalam hal kekuatan, yang mendapat undangan. Mereka bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Sekte besar pasti bagus. Kemungkinan besar, orang-orang seperti kita tanpa undangan, bahkan tidak bisa memasuki aula samping. Saya mengenali mereka sekarang. Itulah sekte sawit besi. Orang yang mengenakan pakaian hijau itu adalah master sekte dari sekte palem besi. Menurut rumor yang beredar, kekuatannya sudah berada di tingkat kelima alam mendalam langit. Sekte sawit besi adalah salah satu dari 3 sekte yang berkuasa di barat laut. Di turnamen pemeringkatan sebelumnya,
mereka berada di peringkat 27. Saat orang-orang dari Sekte Iron Palm mengungkapkan kartu undangan mereka, seluruh kedai menjadi sangat sunyi. Obrolan riuh tadi, langsung berubah menjadi bisikan lembut. 4 orang duduk diam, menggunakan tatapan orang superior untuk menyapu sekeliling dengan arogansi yang berbeda di wajah mereka. Sampah. Dengan kekuatan di level itu, mereka sebenarnya bisa menduduki peringkat 27 di turnamen peringkat. Haha, aku tidak mungkin mendengar lelucon, kan? Di sudut kedai, 3 orang duduk di meja yang agak kuno. Pemuda di tengah tampak berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah kilin, matanya tajam, memiliki kualitas luar biasa, rambutnya yang diikat memiliki sentuhan warna merah tua. Memainkan secangkir anggur di tangannya, wajahnya tersenyum tipis. Orang yang berbicara adalah dia juga. Suaranya jelas tidak lembut, namun, tidak ada satu orang pun di kedai minuman yang mendengarnya. Sepertinya suaranya diisolasi oleh penghalang tak kasat mata. Berbagi meja yang sama, ada 2 orang tua yang tampaknya berusia 50 hingga 60 tahun. Yang satu berjubah hitam, sementara yang lain berjubah merah. Tatapan mereka membawa suatu bentuk kedalaman yang tidak bisa dilihat. Tetua berjubah hitam berkata dengan ringan, "Yang mulia, Anda tidak perlu kaget. Di Blue Wind Empire ini, praktisi alam roh mendalam sudah menjadi ahli mendalam bumi dapat dijadikan instruktur, praktisi mendalam langit sudah bisa menjadi master yang dihormati oleh ribuan orang, dan praktisi mendalam langit tahap akhir hampir tak terkalahkan." Kaisar sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix, selain 4 sekte utama, tidak ada sekte lain yang memilikinya. Master sekte dari sekte ini berada di tingkat kelima dari alam mendalam langit, di Blue Wind Empire, itu sudah dapat dianggap sebagai sekte kelas 1.